Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Tepat di belakang saya sekarang ada candi kembar yang melambangkan laki-laki dan perempuan, yaitu Candi Plaosan. Candi dengan puncak toleransi yang sangat luar biasa dapat terlihat dari beberapa jenis candi, penggabungan antara candi Hindu dan candi Buddha. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Semua pewara yang ada di luar ini adalah candi Hindu, sedangkan yang pewara stupa ada candi Buddha. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Jadi teman-teman, tepat di belakang saya ini ada namanya Dwarapala. Ini adalah patung selamat datang. Jadi harusnya itu jalannya itu di sini. Harusnya. Jadi ini ada dua, di sebelah sana nanti juga kita bisa lihat ada dua lagi patung Dwarapala ini. Ada 4 patung berarti di sini. Pintu masuk seharusnya itu dari sini. Tidak berada di jalan ini tadi. Cuman karena ini sekarang ini beralih fungsi jadi semacam kayak sawah dan parit. Jadi suatu saat ini hanya sekedar kritik, harusnya jalannya itu lewat sini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Baik teman-teman, ini tepat di kanan dan kiri saya ini Candi Pewara atau Candi Pengiring, dan ini betul-betul khas Candi Hindu. Dapat dipastikan ini Candi Hindu karena dari atapnya itu sudah kelihatan. Akan berbeda dengan candi kembar yang di belakang sana. Hampir semua atap itu berbentuk stupa. Jadi menandakan bahwa itu betul-betul real Candi Buddha. Nanti kita akan coba untuk masuk ke dalam biar kita tahu persis sebetulnya seperti apa dan apa bedanya antara candi Hindu dengan candi Buddha. Teman-teman, hari ini masih di Kompleks Candi Plaosan. Saya merasa sangat benar-benar hati ini tercengang. Terdapat tadi ini dikelilingi oleh pagar yang sangat luar biasa. Kolaborasi Hindu-Buddha yang sangat hidup, sangat nyata, dengan puncak toleransi tertinggi berada di candi ini. Jadi tidak heran bagaimana dinasti Wangsa Sailendra ini membangun sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Ini Candi Buddha.
Sedangkan perkawinan dua wangsa ini sangat luar biasa. Nanti kita akan ceritakan di tempat yang lain. Jadi kita tadi sudah mencoba masuk, ternyata di dalam itu terbagi menjadi 3 ruangan. Di setiap ruangannya itu terdapat semacam kayak arca Buddha atau semacam kayak Buddha Satwa. Jadi ketika kita masuk, saya tadi melihat ada 2 arca Buddha yang sangat luar biasa. Jadi di situ ada, tadi saya melihat semacam kayak ada arca wajah prani, dan semacam kayak, kalau tidak salah tadi ada semacam kayak arca Awalokiteswara, semacam itu. Jadi ada dua arca yang seharusnya di tengah tadi harusnya arca Buddha yang lebih besar, tetapi wallahu alam arca itu kemana kita juga kurang tahu. Coba nanti kita cari informasi ke petugas yang ada di sini. Kemudian setelah di tengah, di sebelah kiri tadi saya melihat semacam kayak ada pohon kalpataru banyak, ada 2 relief laki-laki dan perempuan. Kemungkinan itu untuk Pramodawardhani dan Rakai Pikatan. Jadi melambangkan sepasang suami istri dengan berbeda agama, Hindu dan Buddha. Ini yang dibuat dengan toleransi yang luar biasa. Di situ semacam kayak ada 2 arca bodhisattva di situ, Maitreya dan Samantabhadra. Sangat cantik, masih utuh, masih terjaga. Kemudian di sebelah kanan ini ada 2 arca dengan 1 arca kosong. Di situ tempat arca yang kosong, di situ ada Buddha Manjusri di sebelah kanan tadi, dan di sebelahnya lagi ada Sarwani Warana. Ini luar biasa. Sedangkan relief di sini, kalau saya harus menjelaskan satu persatu, mungkin tidak cukup untuk 1 hari, bisa berhari-hari, karena ada pohon kalpataru, ada hiasan motif gajah, motif bunga, motif hewan, dengan hiasan kalakirtimuka dan makara yang luar biasa banyak. Ini sangat-sangat terjaga. Sedangkan di belakang saya tepat ini ada namanya gapura pembatas. Jadi gapura pembatas antara candi yang saya sekarang tempati ini dengan candi yang sebelah. Nanti kita juga akan mencoba ke sana. Baik teman-teman, kita masih berada di kompleks Candi Plaosan. Jadi Candi Plaosan ini candi yang sangat fenomenal, sangat luar biasa menurut saya. Jadi tadi saya sempat melihat perwara stupa. Jadi ada beberapa bagian yang perwaranya itu candi-candi dari saudara-saudara kita agama Hindu. Saya juga tadi melihat semacam kayak pewara stupa. Jadi stupa itu bagian yang sangat penting untuk sebuah bangunan yang beragama Buddha. Ini tidak heran, jadi ketika tadi teman-teman lihat di ujung dari sebuah candi Plaosan ini terdapat semacam kayak stupa, dan stupa itu bernama Dagoba. Baik teman-teman, bagian-bagian stupa yang akan kita bahas, yang pertama ada prasada. Jadi prasada ini kaki, sedangkan di tengah ini ada badan. Badan ini biasa disebut dengan anda. Sedangkan anda ini hampir di semua tempat di seluruh dunia itu bentuknya mirip, semacam kayak mangkok atau cangkir yang kebalik. Nanti suatu ketika kita explore lagi di candi-candi agama Buddha, akan kita bahas mengapa bentuknya mirip.
Sedangkan Harmika dan Yasti ini puncak, jadi puncak dari candi, stupa candi untuk saudara-saudara kita agama Buddha. Agama Buddha ini sangat menguasai Pulau Jawa pada sekitar abad ke-8 atau sekitar tahun 700-an. Jadi itu dapat dibuktikan dengan dibangunnya candi super megah, super mewah di kawasan Magelang, yaitu Candi Borobudur, dibangun pada Wangsa Sailendra. Sedangkan Wangsa Sailendra pada masa itu dipimpin oleh Raja Samaratungga, membangunkan sebuah candi yang super megah untuk putri mahkota Primodawardhani. Sedangkan Primodawardhani menjadi raja selanjutnya, penerus dari Samaratungga. Setelah sekian waktu, muncul seorang laki-laki yang bernama Rakai Pikatan. Rakai Pikatan beragama Hindu Siwa. Rakai Pikatan sendiri berasal dari Wangsa Sanjaya. Sedangkan Wangsa Sanjaya ini pendiri kerajaan Medang atau Mataram kuno pada waktu itu. Ini luar biasa aneh. Penguasa agama Buddha waktu itu dilamar oleh penguasa dari agama Hindu. Menikahlah kedua tokoh besar dari masing-masing wangsa. Tahta kerajaan Primodawardhani diserahkan ke sang suami Rakai Pikatan. Puncak toleransi terjadi. Luar biasa, rakyat begitu makmur, begitu sejahtera. Agama Hindu dan agama Buddha yang waktu itu bermusuhan bisa berkolaborasi dengan baik menjadi satu. Jadi Rakai Pikatan sendiri bingung waktu itu ketika sang istri ini berdoa di Candi Borobudur. Akhirnya sang suami diizinkan membangun sebuah candi yang sangat megah berkiblat agama Hindu, yaitu Candi Prambanan yang terletak di kawasan Klaten dan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Candi Prambanan ini terletak di antara dua provinsi yang berbeda. Primodawardhani sendiri bingung ketika sedang berada di kawasan Prambanan. Beliau tidak bisa berdoa. Akhirnya dibangunlah candi-candi Buddha di sekitar Candi Prambanan. Kita sebut saja Candi Sewu, ada Candi Sojiwan, ada Candi Kalasan, dan yang paling fenomenal adalah Candi Plaosan. Jadi Candi Plaosan ini mengkolaborasikan antara agama Hindu dan agama Buddha. Bagaimana agama Hindu Buddha ini bergotong royong membuat Candi Plaosan ini menjadi candi yang luar biasa hebat. Tadi saya juga sempat melihat ada semacam kayak mandapa atau pendopo yang terletak di samping tadi. Nanti bisa teman-teman lihat. Terdapat sekitar 19 sampai 21 lah arca Buddha di situ. Tempatnya sangat luas, sangat lebar, cukup istimewa. Jadi itu teman-teman, sedikit cerita tentang Candi Plaosan. Intinya, biarkan candi-candi seperti ini tetap lestari, harus kita lindungi, dan yang pasti wajib kita kunjungi. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.